Bismillahirrahmanirrahim. Hai, saya Dina Purnama Alam, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Anak itu unik. Setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda, kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, yang pertama, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang memudahkan murid untuk belajar, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid, teknis, terus juga minat murid, dan yang terakhir, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Memahami tujuan pembelajaran minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid itu ada lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan menjenguk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru, murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif, dan seterusnya. Nah, ini dia strategi untuk pembelajaran diferensiasi ada 3. Bisa diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi. Nah, diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses itu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul belajar lain? Modul 1, modul 2, 1.3, 1.4, dan modul 2.1. Nah, ternyata modul 1 dan modul 2.1 itu ada keterkaitannya. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan kaitannya dengan modul 1.2 itu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid, dengan demikian seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Nah, keterkaitan dengan modul 1.3 itu pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang
Yang terakhir, kaitannya dengan modul 1.4, modul 2.1 ini dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai